Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saiful Arni Musyaf, SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik atau materi yang akan kami bahas pada kali ini adalah penyusunan laporan keuangan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perkenalkan, nama saya Septina Susanti dengan nomor induk mahasiswa A1C020228 yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama, Ratu dengan nomor induk mahasiswa A1C020228. Kemudian yang kedua, Rosi Perwani Putri dengan nomor induk mahasiswa A1C020224. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu Sistem Akuntansi SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mekanisme pada tabel 4, hubungan keuangan antara PPKD dan SKPD di atas akan menimbulkan hubungan khusus antara SKPD dengan PPKD atau selaku BUD. Untuk tujuan akuntansi, hubungan keuangan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD dapat menyerupai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor pusat, sementara itu SKPD diperlakukan sebagai kantor cabang. Transaksi keuangan antar kantor pusat dan cabang tersebut direkam atau dibukukan oleh setiap SKPD ke dalam akun rekening koran PPKD atau RK PPKD. Sementara itu PPKD akan merekam transaksi hubungan keuangan dengan seluruh SKPD tersebut ke dalam akun rekening koran SKPD atau RK SKPD. Dengan demikian, akun RK PPKD dan akun RK SKPD merupakan akun yang mencerminkan hubungan keuangan timbal balik atau resiprokal antara PPKD selaku BUD dan SKPD selaku pengguna anggaran. Sementara itu, sebagai suatu kesatuan kerja, PPKD juga menjadi pengguna anggaran seperti SKPD lainnya. Oleh karenanya, PPKD juga menyelenggarakan akuntansi seperti SKPD. Untuk membedakannya dengan SKPD biasa, satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah Pemda disebut SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Struktur anggaran SKPD. Yang pertama, anggaran pendapatan. Yang terdapat pada anggaran pendapatan yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian yang kedua, lain-lain PAD yang sah. Kemudian yang kedua atau B, anggaran belanja. Yang terdapat pada anggaran belanja yaitu yang pertama belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai. Kemudian yang kedua belanja langsung yaitu seperti belanja pegawai. Kemudian yang kedua belanja barang dan jasa. Dan yang terakhir belanja modal. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD, sedangkan beberapa SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi. Materi selanjutnya adalah Jurnal Standar Proses Akuntansi SKPD. Proses akuntansi pada SKPD diawali dengan pencatatan saldo awal tahun dan diakhiri dengan penerbitan laporan keuangan. Uraian berikut ini menggambarkan proses akuntansi SKPD secara rinci. Yang pertama, gambaran umum proses akuntansi SKPD. Pada umumnya, proses akuntansi SKPD dilaksanakan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. Yang pertama, pencatatan data anggaran, kemudian yang kedua, pencatatan saldo awal. Kemudian yang kedua atau B, pencatatan transaksi selama tahun berjalan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial.
yaitu yang pertama jurnal finansial, yang kedua jurnal anggaran, kemudian yang ketiga penggunaan kode akun. Kemudian C, pencatatan ayat jurnal, penyesuaian di buku jurnal. Kemudian yang D, posting ke buku besar. Kemudian yang E, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian yang F, penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, kemudian neraca dan laporan realisasi anggaran. Yang G, pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Kemudian yang terakhir atau H, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya nomor 2, pencatatan data anggaran ke dalam jurnal. A. Membukukan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di awal tahun anggaran. B. Membukukan revisi anggaran pendapatan belanja di tahun berjalan. Nomor 3, pencatatan saldo awal tahun. A. Kegiatan ini pada intinya memindahkan saldo akun-akun neraca akhir yang lalu ke dalam saldo awal pembukaan tahun ini atau tahun berjalan. Yang B, jika pembukuan dilaksanakan menggunakan aplikasi komputer atau software akuntansi, biasanya proses transfer saldo awal berjalan secara otomatis. Dan yang keempat, membukukan transaksi sepanjang tahun anggaran. A. Jurnal finansial dan jurnal anggaran. Pembukuan transaksi secara basis akural dilakukan atas akun-akun neraca, akun pendapatan LU, dan akun beban LU. Pembukuan transaksi berbasis akural disebut pembukuan ke dalam jurnal finansial. Sementara itu, pembukuan secara basis kas dilakukan ke dalam akun-akun LLA. Pembukuan transaksi berbasis kas ini disebut pembukuan ke dalam jurnal anggaran. Agar dapat membukukan secara tepat ke dalam jurnal finansial ataupun jurnal anggaran, diperlukan analisis transaksi. Dalam analisis ini, yang pertama-tama harus ditentukan adalah apakah transaksi tersebut harus dibukukan ke dalam jurnal finansial ataukah ke dalam jurnal anggaran, atau bahkan kedua-duanya secara bersama-samaan. Selanjutnya, analisis dilanjutkan ke dalam perdebitan dan perkreditan, yaitu menentukan akun mana yang harus didebit dan akun yang harus dikredit. Setelah itu barulah dilakukan proses penjurnalan atau pembukuan ke dalam jurnal. B. Standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal finansial dalam akuntansi SKPD. I. Pertama, transaksi penambahan aset akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. I. Kedua, transaksi pengurangan aset akan dilakukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. I. Ketiga, transaksi penambahan kewajiban dan ekuitas masing-masing akan dibukukan di sisi debit dan ayat jurnalnya. I. 5, transaksi pengurangan kewajiban dan ekuitas masing-masing akan dibukukan di sisi kredit dan ayat jurnalnya. V. Transaksi terjadinya pendapatan LU akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Selanjutnya C. Standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal anggaran dalam akuntansi SKPD. I. Pertama, transaksi terjadinya pendapatan LRA akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. I. Kedua, transaksi terjadinya belanja LRA akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. I. Ketiga, akun yang menjadi lawan transaksi pendapatan LRA dan akun belanja LRA adalah akun estimasi perubahan SAL. Selanjutnya yang D, ilustrasi transaksi penarikan dana dari kas daerah oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk uang persediaan UP sebesar 100. Selanjutnya E, ilustrasi transaksi penggunaan uang persediaan untuk membayar pembelian BBM sebesar 50. Selanjutnya G, ilustrasi transaksi penarikan dana dari kas daerah oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk menambah besarnya uang persediaan sebesar 200. Transaksi ini menggunakan SP2D TU senilai 200 untuk menambah saldo
uang persediaan. Untuk akunnya ada kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 200. Kemudian H, ilustrasi transaksi belanja modal untuk pembelian furnitur sebesar 70 yang pembayarannya dilaksanakan secara langsung kepada perusahaan penyediaan barang oleh kas daerah melalui mekanisme SP2DLS. Untuk penyerahannya ilustrasi, dalam transaksi ini diasumsikan 3. Ada unsur pajak pertambahan nilai atau PPN dan potongan pajak penghasilan atau PPH. Kemudian K, ilustrasi transaksi penyetoran hasil penerimaan sewa ruangan sebesar 30 oleh bendahara penerimaan SKPD kepada kas daerah. Untuk akun jurnal anggaran tidak ada, dan jurnal finansial yaitu RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 30. Dan 5, pembukukan transaksi belanja uang persediaan yang mengandung potongan atau pajak. 6. Membukukan transaksi belanja LES yang mengandung potongan atau pajak. Untuk A, SKPD membeli komputer menggunakan anggaran belanja modal seharga 2.000 dengan menggunakan pembayaran SP2DLS. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.